sini saya akan menjelaskan tentang penerapan studi kasus multi currency perusahaan dagang dan jasa pada aplikasi ABSS Premier versi 20 dengan nama perusahaan PT Remizi Infoni Wedding. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ABSS Premier. Yang pertama itu langkah awalnya kita membuat data perusahaan barunya. Yang pertama kita klik yang create, lalu kita klik next, lalu kita input di company name-nya, nama perusahaannya yaitu PT Remizi Wedding, dan alamatnya Pejuang, Jalan Harapan Indah, Raya, nomor 8, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Lalu selanjutnya kita memasukkan nomor teleponnya 021 strip 06556688, lalu kita masukkan fax numbernya 021 strip 0655776688, lalu kita masukkan alamat emailnya. Remizi Infoni Wedding @gmail.com. Lalu setelah itu kita klik next, kita ganti di conversion month-nya diganti ke bulan Januari, lalu number of accounting periodenya kita ganti ke 13. Lalu setelah kita ganti, kita klik next lagi. Tampilan awalnya pasti akan seperti ini, bisa disamakan sesuai di modul. Lalu yang selanjutnya kita klik yang pertama, yaitu setelah itu kita klik next lagi. Ya, kita ganti ke retail. Lalu di tipe bisnisnya kita ganti ke bridal shop. Lalu use business type kita klik, lalu kita klik next lagi. Lalu kita klik yang change. Nah, lalu kita simpan sesuai mau disimpan di mana, lalu kita klik next lagi, lalu kita klik yang comment center. Lalu berikut adalah tampilan awal dari setelah kita buat data perusahaan baru. Selanjutnya kita akan membuat preference. Caranya yang pertama kita klik setup, lalu kita pilih yang preference. Lalu di bagian sistem kita samakan saja ya. Lalu di bagian Windows seperti yang di layar kita samakan. Tails seperti ini juga. Lalu di bagian purchase seperti ini. Lalu di bagian security. Di bagian security jangan lupa kita klik yang user IDs dulu ya. Kita klik, lalu kita klik new. Lalu selanjutnya kita mengisi user ID. Lalu selanjutnya kita klik OK dan keluar. Lalu selanjutnya kita pembuatan mata uang. Di sini kita memakai ISD, SGD dan USD. Caranya kita klik list, lalu kita klik currencies. Pertama kita hapus dulu data mata uang yang tidak terpakai. Setelah dihapus semua, lalu kita membuat data mata uang kita klik new, lalu kita isi di bagian kurensinya kita IDR, lalu kurensi name-nya rupiah, exchange rate-nya jangan lupa kita isi yaitu sesuai yang di modul, lalu kurensi simbolnya kita ganti Rp seperti di modul dan kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita ke pengaturan data akun. Yang pertama itu kita harus menghapus data akun yang tidak digunakan. Seperti pertamanya kita ke pilih akun, kemudian account list, lalu kita hapus yang harus dihapus itu. Lalu setelah itu kita mengedit data akun. Dari CQ account kita ganti ke cash buka kurung IDR. Lalu dari petty cash kita ganti menjadi bank BCA atau buka kurung IDR. Lalu dari deposit fund kita ganti jadi deposit CQ. Lalu setelah itu kita pembuatan data akun baru. Caranya kita klik new, lalu kita input sesuai yang ada di modul datanya. Lalu di bagian detailsnya kita ganti jangan lupa yaitu kita isi di bagian kurensinya yang cash menjadi IDR dan semuanya sesuai sama data yang ada. Lalu setelah diinput semua, berikut adalah data-data yang sudah kita input semua. Lalu selanjutnya kita pembuatan
linked akun. Caranya adalah kita ke list, lalu kita pilih currencies, lalu kita pilih yang pertama rupiah lokalnya dulu, kita edit, lalu di bagian receivable-nya account kita isi sesuai sama, kita samakan seperti yang sudah tertera di sini. Kita checklist, lalu kita pilih di bagian payable account-nya juga seperti ini. Kita pilih, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya di bagian USD-nya kita klik edit juga. Di receivable account-nya seperti ini, diisi. Kita checklist, lalu kita isi di payable account-nya juga seperti ini. Nah, kalau di payable account di sini checklistnya cuma 4 nih. Yang pertama nggak kita checklist, lalu di linked akunnya juga kita klik OK. Lalu itu di bagian SGD juga sama, kita klik edit. Di receivable account-nya seperti ini. Lalu di payable account-nya seperti ini juga. Lalu setelah itu kita klik OK. Baik, ya selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Sari. Baik, saya Anita Sari. Ini saya akan melanjut pembuatan data pajak. Kita bisa lihat di modulnya, kategorinya yaitu PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai dan RET 10%. Baik, langsung lanjut ke langkah-langkah pembuatan kode pajak. Pada menu bar, pilih menulis, lalu pilih tax kode. Tampilan jendela tax kode list, double klik baris pada PAT atau klik tombol edit. Setelah itu, lakukan perubahan data seperti berikut. Setelah selesai, klik tombol OK. Selanjutnya pembuatan data job. Pada modul job no ada dua, yaitu P dan J. Job name-nya yaitu produk, J yaitu jasa. Langkah-langkah membuat daftar job. Pilih menu list, kemudian pilih job, tampil kotak dialog job list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang ada di modul, kemudian klik tombol OK. Lakukan langkah-langkah yang sama seperti contoh di atas untuk membuat data job J. Baik, berikutnya yaitu pembuatan kategori. Kita bisa lihat di modul yaitu kategori ada dua. Kategori ID-nya yaitu L dan O. Kategori name-nya L itu yaitu lokal, O itu persis. Langkah-langkah membuat kategori. Pilih menulis, kemudian pilih kategori. Tambahkan detail kategori sesuai yang ada di modul, kemudian klik tombol OK. Lakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya untuk membuat data kategori oversize. Selanjutnya yaitu pembuatan tax level. Itu ada 3, A, B, dan C. A itu untuk IDF, B itu USD, C-nya SGD. Langkah-langkah membuat tax level. Pilih menulis, kemudian pilih custom list, dan setelah itu pilih tax level. Pada tab tax level, sesuaikan isian datanya dengan yang ada di modul, kemudian klik tombol OK. Berikutnya yaitu pembuatan data pelanggan, pemasok, dan talangan. Yang pertama yaitu pembuatan data pelanggan terlebih dahulu. Untuk langkahnya, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, pilih tab customer, kemudian pilih tombol U untuk membuat data pelanggan baru. Tampilannya akan seperti berikut. Kita isikan sesuai yang ada di modul. Setelah itu klik tab salin, detail, isikan data seperti berikut. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk data card list pelanggan lainnya. Ikut hasil data customer yang sudah diinput pada software ABSS lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat data supplier. Pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, pilih tab supplier, kemudian pilih tombol U untuk membuat data baru supplier. Pada kotak dialog card file untuk terprofil diisi seperti berikut. Setelah itu klik tab buying details, isikan datanya seperti berikut. Lakukan langkah yang sama untuk data card list supplier lainnya. Input hasil data supplier yang sudah diinput pada software ABSS lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi data revenue.
pilih menu cut file pada command center, kemudian pilih cut list, pilih tab employee, kemudian pilih tombol new pada kotak dialog cut file. Untuk tab profil, isi data sebagai berikut. Lakukan yang sama untuk data employee yang lainnya. Berikut hasil data karyawan yang sudah diinput pada software ADSS Premium. Selanjutnya yaitu kita akan pencatatan saldo akun awal untuk PT Remedi Iconi Wedding per Januari 2024. Ikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Yang pertama, pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog account opening balance sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pencatatan saldo piutang. Langsung saja kita ke caranya, yaitu kita pilih menu setup, terus balance, selanjutnya itu customer balance, pilih menu currency sesuai dengan data customernya, isikan data saldo piutang yang ada pada modul, berikut hasil pada saldo piutang yang sudah diinput pada software ADSS lainnya dengan currency USD. Dengan currency USD, berikutnya pencatatan saldo hutang. Langkah-langkah untuk membuat saldo hutang, pilih menu setup, selanjutnya itu balance, selanjutnya pilih supplier balance. Setelah itu pilih jenis currency, sesuaikan dengan data suppliernya, klik add purchase, isikan data-data saldo hutang yang ada, berikut tampilannya setelah selesai di-input pada software ADSS lainnya. Selanjutnya kita ubah currency-nya ke USD, berikut tampilan data supplier yang sudah di-input pada software ADSS. Selanjutnya kita ubah currency ke USD, berikut tampilan data supplier dengan currency USD. Selanjutnya yaitu pencatatan persediaan barang. Yang pertama, cetak item list terlebih dahulu. Cara mengikuti data persediaan yaitu pilih model inventory, kemudian item list, klik new, isikan data pada tab profil sebagai berikut, buying details sebagai berikut, dan selling details sebagai berikut. Berikut hasil input data persediaan. Selanjutnya yang kedua, opening balance untuk persediaan. Langkah-langkahnya untuk setup open balance inventory yaitu pada command center, pilih inventory, kemudian pilih count inventory, akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah setiap barang pada report. Selanjutnya klik tombol adjust inventory, muncul kotak dialog default answer account. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu klik continue, klik open balance, kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilih akun persediaan pada kolom account. Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput, kemudian klik tombol OK. Sekian dari saya, selanjutnya akan masuk ke pembahasan transaksi yang akan dilanjut oleh Naisha. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai transaksi menggunakan konsep multi currency. Transaksi yang pertama, perusahaan melakukan transfer bank. Langkah-langkah penyelesaiannya, klik pada comment center, pilih mode banking, lalu klik spend money, isikan data-data transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang ada, isikan akunnya dengan bank BCA IDR, lalu mengeceknya dengan nomor BKM 0001, tanggal 3 Januari 2024, amountnya 4.700.000, lalu dengan keterangan memonya, transfer bank dari bank BCA IDR ke cash IDR, lalu pilih akunnya, itu cash IDR, lalu klik kategorinya dengan L. Sebelum direcord, kita bisa lihat dulu data transaksinya dengan klik CTRL plus R, lalu klik record. Transaksi yang kedua, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Langkah-langkah penyelesaiannya, pilih mode account, lalu klik record journal entry, dan jangan lupa ganti currency menjadi USD, kemudian ubah nominal rate sesuai dengan bukti transaksinya. Seperti ini. Isi general jurnalnya dengan nomor BKK 24002, lalu tanggalnya tanggal 3 Januari 2024, memonya gajian karyawan atas nama Evelyn, lalu isikan nomor debitnya 260, lalu akun di bawahnya menggunakan cash USD, di kreditnya juga sama 260 USD, lalu kategorinya diisi dengan cost
Sebelum itu tekan CTRL untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut. Lalu klik tombol record. Untuk transaksi yang ketiga, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di nominal rupiah dan USD dolarnya. Langkah-langkahnya juga sama. Pilih modul account, klik record journal entry, isikan data-data transaksi sesuai dengan bukti transaksi seperti general jurnalnya, tanggalnya, dan memonya juga atas nama Tuan Juan. Accountnya juga kita pilihnya sama, wages and salaries 3.886.000 di debit, dan cash IDR-nya itu di kredit. Pastikan out of balance-nya 0. Lalu klik CTRL plus R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut, lalu klik record. Transaksi yang keempat, penjualan kredit menggunakan mata uang IDR. Langkah-langkahnya, pilih modul sales, enter sales, lalu klik menu invoice, uncheck list, dan pastikan checklist pada tag inklusif tidak ada atau unchecklist tag inklusif. Ubah layout menjadi item, lalu pilih termnya day of month after IOM seperti ini. Lalu input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi seperti nama customernya, Ibu Fani Del, lalu nomor invoice-nya FJ 10001, lalu tanggal 8 Januari 2024. Angkanya muncul sendiri, sudah di total. Lalu jangan lupa teksnya kita ubah menjadi PPN. Klik kategorinya juga L. Lalu jika ingin melihat seperti sebelumnya transaksinya, klik CTRL plus R, lalu klik tombol record. Transaksi yang kelima, transaksi penjualan kredit dengan mata uang SGD. Pada tanggal 11 Januari 2024, Pak Regan membeli barang secara kredit dengan termin yang sama seperti sebelumnya. Langkah-langkahnya pilih modul sales, lalu klik enter sales, pilih ke menu invoice, dan pastikan unchecklist tag inklusif. Ubah layout menjadi item, lalu pilih termnya day of month after IOM. Isikan data transaksi penjualan, mulai dari nama customernya, Regan, invoice-nya FJ15001 dengan tanggal 11 Januari 2024. Dengan pembelian kita isi di kolom sheet, total berapa, yang atas nama item DWG itu 2 dan WAT itu 3. Lalu jangan lupa untuk klik di teks, di kolom teksnya itu PPN, klik kategorinya O, lalu klik CTRL plus R untuk melihat rekap transaksi jurnalnya, lalu klik record. Baik, di sini saya akan melanjutkan transaksi yang keenam, yaitu transaksi penjualan untuk jenis servis mata uang IDR. Ibu Nasya memesan jasa servis makeup bridesmaid dengan sistem COD include dengan 10% PPN kategori L dan job L. Langsung saja kita ke stepnya. Yang pertama pilih modul sales, kemudian enter sales, lalu kemudian kita isi data transaksinya sesuai dengan bukti transaksi. Yang pertama untuk cost customernya kita ubah menjadi Nasya, kemudian termsnya kita ubah menjadi COD. Lalu untuk teks inklusifnya kita checklist. Nah, setelah itu untuk tanggal, invoice, dan selain sebagainya kita ikuti sesuai dengan data yang ada di transaksi. Lalu untuk kategorinya kita pakai L atau lokal, dan untuk pajaknya kita pakai PPN. Nah, setelah itu jika sudah sesuai kita record. Kemudian melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput tadi, kita bisa pilih modul sales, kemudian transaction journal, kemudian pilih tab sales, lalu kita sesuaikan tanggal periodenya yang sudah kita input pada kolom date from and kolom to. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Untuk transaksi 7, ada transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 15 Januari, Ibu Diandra membeli barang secara tunai dengan sistem COD, include 10% PPN kategori O dan job T. Nah, di sini sudah ada bukti transaksinya. Langsung saja kita pilih
modul sales, kemudian enter sales. Lalu kita pilih customernya Ibu Diandra. Nah, sesuaikan saja dengan seperti data yang ada pada bukti transaksi. Untuk text includes-nya kita unchecklist ya. Dan untuk layout kita ubah menjadi item. Lalu setelah itu kita isi sesuai dengan bukti transaksinya. Itu ada invoice, tanggal, untuk kategorinya kita menggunakan kemudian report. Nah, untuk melihat data transaksi tadi kita pilih modul sales, kemudian transaction journal, kemudian pilih tab sales, lalu kita sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah kita input pada kolom date from and column 2. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke transaksi 8, yaitu pembelian secara kredit menggunakan mata uang IDR. Dan di sini sudah ada bukti transaksinya. Langsung saja kita pilih modul purchase, lalu enter purchase. Kita pilih ke menu bill, lalu kita isi suppliernya sesuai dengan data yang ada. Lalu untuk termsnya kita ubah. Inclusive-nya kita unchecklist, kemudian kita ubah tampilan layout menjadi item, lalu isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Pastikan rate yang digunakan adalah IDR dan kategorinya adalah L. Jika sudah selesai di input, kita tekan Ctrl+R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Tampilannya akan seperti ini. Klik OK, kemudian kita klik record. Nah, untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input tadi, kita bisa pilih modul sales, transaction journal, pilih tab sales, menyesuaikan dengan periode transaksi yang sudah kita input pada kolom date from and column 2. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada transaksi 9, yaitu transaksi pembelian secara kredit menggunakan mata uang SGD pada tanggal 18 Januari 2024. Langsung saja kita input sesuai dengan data transaksi. Yang pertama pilih modul purchase, kemudian enter purchase, pilih menu ke menu bill, lalu kita isi customer, kita unchecklist text inclusive-nya, dan terminnya kita ganti. Ubah tampilan layout menjadi item, lalu isikan data transaksi purchase dengan bukti transaksi. Kita pastikan rate-nya yang digunakan adalah SGD, lalu untuk kategorinya kita ubah menjadi 0. Lalu untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut, kita tekan Ctrl+R, lalu akan muncul jurnalnya. Lalu kita klik tombol record. Kemudian untuk melihat data transaksinya yang sudah berhasil kita input tadi, kita bisa lihat dengan cara pilih modul sales, transaction sales, sesuaikan periode tanggal transaksi pada kolom date from and column 2. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita close. Yang selanjutnya ada transaksi 10, yaitu transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang IDR pada tanggal 19 Januari 2024. Langsung saja kita pilih modul purchase, kemudian enter purchase, lalu pilih menu bill, kita isi suppliernya, kemudian kita ganti terminnya menjadi COD, unchecklist text inclusive-nya, dan mengubah tampilan layout menjadi item, lalu kita isikan data transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Pastikan rate-nya menggunakan IDR, lalu pilih kategori menjadi L.
invoice, tanggal dan sebagainya, kita ikuti saja yang ada di bukti transaksinya. Lalu untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil kita input tadi, kita bisa lihat dengan cara pilih modul purchase, lalu transaction journal, pilih tab purchase, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah kita input. Nah, tanggalnya akan seperti ini. Lalu kita close. Baik, untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Putri Cetias. Oke, kita masuk ke transaksi yang 11, yaitu transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang SKD. Pada tanggal 22 Januari 2024, perusahaan membeli barang secara COD kepada Dean Matahilan dengan nomor PO FB 030104, yaitu exclude 10% PPN, kategorinya O, jobnya P. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik enter purchase, lalu kita pilih menu bill. Setelah itu kita pilih suppliernya, yaitu sebelumnya adalah Dean Matahilan. Oke, setelah itu kita sesuaikan terminnya, pilih COD, lalu klik OK jika sudah. Selanjutnya di sini kita ubah layoutnya, ubah menjadi item. Setelah itu klik OK. Jika sudah, kita sesuaikan nomor PO-nya. Setelah selesai mengetik nomor PO, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal pembelian sesuai transaksi. Di sini kita masukkan orderan pembeliannya ya, dengan harga yang sesuai kwitansi. Ini kita pilih jobnya, yaitu B atau produk. Jika sudah, terakhir kita pilih kategorinya O karena menggunakan mata uang asing. Setelah itu kita klik record, kita klik cancel. Untuk melihat datanya, kita bisa klik transaksi journal. Di sini kita sudah bisa lihat data yang sebelumnya kita masukkan, yaitu pembelian di tanggal 22 Januari kepada Dean Matahilan senilai data berikut ya. Oke, jika sudah kita close. Oke, kita masuk ke transaksi 12, yaitu dimana transaksi pelunasan hutang menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 25 Januari 2024, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada CV Pratama sebesar Rp677 menggunakan Bank BCA IDR dengan CQ nomor BK10013. Oke, saja kita masuk ke langkah-langkah penginputannya, dimana pertama kita klik modul purchase, lalu kita pilih pay bills. Selanjutnya kita sesuaikan akunnya menjadi Bank BCA, lalu kita pilih suppliernya yang mau dibayar, itu CV Pratama. Selanjutnya kita tuliskan nomor CQ-nya, sesuaikan dengan data transaksi sebelumnya. Di sini kita ubah tanggalnya menjadi 25 Januari. Lalu kita sesuaikan pembayarannya. Jika sudah, kita masukkan nilai pembayarannya ke data invoice yang sesuai, yaitu 677.000. Kita masukkan di yang pertama, lalu klik enter. Oke, setelah selesai di input, kita klik CTRL-R untuk melihat recap transaction-nya. Jika sudah benar, kita klik OK, lalu klik record. Selanjutnya masuk ke transaksi 13, yaitu transaksi pelunasan piutang, di mana pada tanggal 26 Januari 2024 perusahaan menerima pembayaran piutang dari Ibu Nasya atas nomor invoice 01 sebesar 14.159.140 perak ke akun cash IDR dengan nomor ID R110101. Langsung saja kita masuk ke langkah penginputannya. Yang pertama kita pilih model sales, lalu receive payment. Di sini karena deposit to accounts-nya sudah sesuai, maka tidak usah diubah lagi. Selanjutnya kita pilih customer-nya, yaitu Nasya. Oke, masukkan nilai pembayarannya, itu 14.159.140 perak. Setelah itu kita ubah nomor ID-nya. Jika sudah sesuai, kita lanjut ke
ke ubah tanggalnya ya, disesuaikan menjadi 26 Januari 2024. Di sini memo paymentnya juga sudah benar. Oke, kita masukkan nominalnya ke invoice yang pertama. Tuh, jika sudah kita klik enter, lalu klik record. Kita lanjut masuk ke transaksi jurnal untuk melihat data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, di sini sudah terlihat ya, sudah benar. Kita klik close. Oke, lanjut masuk ke transaksi 14, yaitu transaksi purchase return and debits atau retur pembelian. Pada tanggal 29 Januari 2024, perusahaan melakukan retur barang dengan menggunakan mata uang asing terhadap Dian Matahillan dengan nomor PO FB 030104 pada tanggal 22 Januari dengan cara pembayaran tunai. Exclude 10% dari PPN, kategorinya O, jobnya P. Langsung saja kita masuk ke langkah penginputannya. Yang pertama kita pilih modul purchase, lalu kita klik enter purchase, menunya kita pilih bill. Oke, selanjutnya kita pilih suppliernya yaitu Dian Matahillan. Setelah itu kita ubah terminnya, kita pilih COD, sesuaikan transaksi. Jika sudah, klik OK. Lalu kita ubah di sini nomor PO-nya, disesuaikan transaksi. Jika sudah, kita masuk ke ubah tanggalnya ya. Lalu kita pilih item di layout. Di sini kita masukkan jumlah returnya yaitu 1 ditambah minus ya, karena ini retur maka ditambah minus. Kita masukkan kode barangnya, pilih jobnya yaitu P atau produk. Setelah itu kita pilih kategorinya O, lalu kita klik record. Kita pilih cancel. Oke, kita lanjut lagi ke pilih modul purchase, lalu purchase register. Kita pilih returns and debits. Di sini sudah masuk data yang sebelumnya kita sudah input. Lalu kita klik receive refund. Oke, pada deposit accounts-nya kita ubah menjadi bank SGD. Lalu kita ubah user ID, nomor ID-nya, disesuaikan transaksi. Oke, dan tanggalnya juga disesuaikan. Jika sudah, kita klik record ya. Setelah itu kita pilih transaksi jurnal untuk melihat jurnal yang sudah kita buat apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, kita bisa close ya. Di sini sudah terlihat datanya. Oke, lalu kita close. Lanjut, kita masuk ke transaksi 15. Di mana transaksi 15 ini yaitu transaksi retur penjualan menggunakan mata uang SGD. Pada tanggal 30 Januari 2024, perusahaan mendapat retur penjualan dari Paregan dengan nomor invoice FJ 150001 berdasarkan transaksi pada tanggal 11 Januari 2024 secara kredit dengan termin net 10 after IOM, yaitu exclude 10% dari PPN, jobnya P, kategorinya O. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah penginputannya. Yang pertama kita pilih modul sales, lalu klik enter sales, menunya invoice, kita pilih customer-nya, selanjutnya Bapak Regan. Setelah itu kita ubah terminnya, disesuaikan, kita pilih day of month after IOM, di balance due-nya kita sesuaikan jadi 10, diskonnya kita ubah persenannya menjadi 0. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita ubah layoutnya menjadi item, klik OK. Setelah itu kita ubah nomor invoice-nya, jika sudah kita ubah tanggal transaksinya, disesuaikan.
itu kita masukkan jumlah barang yang diretur, jangan lupa ditambahkan minus ya teman-teman. Lalu masukkan kode barangnya. Di sini kita sesuaikan harganya. Lalu kita pilih jobnya yaitu P atau produk. Setelah itu kita pilih kategorinya O. Lalu klik. Oh ya, pada jurnal memonya kita tambahkan penjelasan retur ya. Setelah itu baru kita klik record. Oke, cancel. Pada modul yang sama kita pilih sales register, lalu returns and credit. Di sini kita klik apply to sell. Oke, sudah ada nilai kreditnya yang ingin diretur. Lalu kita ubah di sini tanggalnya ya. Selanjutnya kita masukkan nilai yang mau diretur ke amount applied, klik enter. Setelah itu klik record. Data sudah berhasil kita masukkan. Kita bisa lihat di transaksi jurnal apakah sudah benar atau belum data yang sudah kita input. Oke, di sini sudah ada ya, sudah bisa kita cek. Lalu kita klik close. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah cara membuka laporan. Yang pertama yaitu laporan mengenai transaksi akun atau account transaction selama periode Januari. Yaitu cara yang pertama adalah klik reports, lalu kita klik index to reports, lalu kita pilih modul accounts, lalu kita klik account transaction accrual, pilih custom, sesuaikan periodenya, lalu kita klik display. Maka keluar transaksi akun yang sudah kita buat selama periode pengerjaan. Bisa dilihat berikut datanya. Oke, setelah kita selesai melihat data laporan akun transaksi, selanjutnya kita close. Lalu kita lanjut ke laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi dengan cara mengklik reports, lalu index to report, kita pilih accounts lagi, lalu kita klik income statement, kita pilih custom, sesuaikan periodenya yaitu dari awal sampai akhir Januari, kita klik display. Oke, berikut keluarlah data laporan laba ruginya. Dari sini kita bisa melihat gross profit dan net profitnya ya. Oke, setelah selesai kita close kembali. Kita lanjut ke laporan yang ketiga yaitu laporan neraca. Kita pilih reports, index to reports, di account juga ya. Lalu kita pilih standard balance sheets, kita klik custom, lalu kita sesuaikan periodenya sampai akhir Januari. Kita klik OK, keluar data laporan neracanya ya. Di sini kita bisa lihat datanya. Oke, di sini kelihatan ya sudah balance. Di total aset dan total liabilities-nya. Selanjutnya kita close. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan statement of cash flow atau arus kasnya dengan cara yang pertama kita klik reports, lalu index to reports. Selanjutnya kita pilih banking, lalu kita klik statement of cash flow, lalu kita pilih custom. Selanjutnya kita sesuaikan periodenya. Setelah selesai kita klik display. Berikut terlihat data laporan arus kasnya selama periode Januari. Oke, sini kita bisa lihat sebesar 15 juta ya teman-teman. Oke, setelah itu kita close.
kita lanjut ke masuk ke laporan cash disbursement atau pengeluaran kasnya. Kita pilih custom, lalu sesuaikan periodenya. Setelah itu baru kita klik display. Di sini bisa terlihat pengeluaran menggunakan uang dari Bank BCA yaitu sebesar 5.377.000. Lalu kita close. Selanjutnya kita bisa lihat penerimaan uang pada cash receipt. Oke, kita klik custom, kita sesuaikan juga datanya, periodenya. Berikut penerimaan uang, datanya yaitu dari Payment Asia dan Dean Matohilan bisa dilihat sebesar 24.082.042 perak ya. Oke, kita close. Setelah itu kita lanjut ke analisa laporan. Kita pilih sales, lalu kita klik filters terlebih dahulu. Untuk sesuaikan periodenya kita pilih Januari, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih sales. Oke, di sini bisa terlihat ya diagram analisanya paling banyak di penjualan white rice. Oke, setelah itu kita lanjut melihat margin, analisa marginnya yaitu aksesoris ya, bisa terlihat di sini penjualan aksesoris yang paling banyak memiliki margin. Oke, kita close. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf.